Gue punya pertanyaan buat lo. Apakah ada di antara lo yang ngerasa bahwa lo pernah mengalami pengalaman traumatis? Nah, PTSD, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder adalah gangguan yang sering banget disebutkan ketika seseorang mengalami kejadian traumatis. Kejadian ini misalnya seperti bencana, perang, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini gue bakalan ngebahas soal kejadian traumatis dan juga salah satu gangguan klinisnya, yaitu PTSD. Gue bakalan ngebahas mulai dari definisinya, penyebab, sampai dengan dampaknya. Dan apa yang bisa lo lakuin kalau misalnya lo mengalami kejadian traumatis. Makanya, lo tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat klik like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video bermanfaat lainnya dari 1%. Oke, jadi apa itu PTSD? PTSD adalah gangguan klinis yang terjadi pada orang-orang yang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis. Yang dimaksud dengan peristiwa traumatis di sini adalah peristiwa yang mengancam nyawa dan menyebabkan luka berat, baik secara fisik atau psikologis. Contohnya, misal terlibat dalam kecelakaan atau mengalami kekerasan seksual. PTSD bisa dialami oleh siapa saja, tapi biasanya perempuan itu lebih rentan dalam mengalami PTSD daripada laki-laki. Statistik menunjukkan bahwa 3,5% orang dewasa di Amerika mengalami PTSD. Dan diprediksikan bahwa 1 dari 11 orang yang mengalami kejadian traumatis akan terdiagnosis PTSD. Sebenarnya, setiap orang pasti akan kehilangan keseimbangan emosional untuk beberapa waktu ketika orang mengalami pengalaman-pengalaman traumatis. Contohnya kayak gimana? Nah, gejala-gejalanya banyak ya. Kita bisa jadi cemas, kita bisa jadi mimpi buruk, kita bisa jadi sedih, takut, dan berbagai respons lainnya. Tapi, ini perlu dicatat ya oleh teman-teman bahwa gejala-gejala itu meskipun kita rasain, itu belum bisa dibilang PTSD. Dan bisa dibilang masih wajar kalau misalnya kita mengalami kejadian itu gak sampai sebulan. Jadi kita mengalami gejala-gejala itu gak sampai sebulan setelah peristiwa traumatis terjadi. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya lo habis kena bencana, misal kena tsunami gitu, atau lo habis perang atau habis ditinggal sama orang tua, jadi ngerasain pengalaman traumatis, lalu lo ngerasain gejala-gejala tadi, ini sebenarnya adalah gejala yang wajar banget kalau nggak berkepanjangan. Tapi kalau udah berkepanjangan, misal ngerasainnya lebih dari sebulan, atau misal setelah 3 bulan lo tiba-tiba ngerasain gejala-gejala tadi, nah disinilah lo bisa waspada. Karena kemungkinan ini adalah gejala klinis. Nah, salah satunya PTSD. Terus apa aja sih gejala-gejala yang termasuk dalam PTSD? Nah, biasanya akan muncul pikiran yang mengganggu. Ini kalau orang kena PTSD ya. Ingatan-ingatan tentang peristiwa traumatis bisa muncul secara berulang dan tiba-tiba. Jadi penderita PTSD juga mengalami mimpi atau kilas balik yang kerasanya tuh nyata banget gitu. Jadinya seolah-olah penderita itu mengalami pengalaman traumatisnya lagi. Yang kedua, biasanya orang yang mengalami PTSD itu suka menghindar dari sesuatu. Gejala PTSD juga bisa muncul dalam bentuk menghindar dari orang, lokasi, benda, topik pembicaraan terkait peristiwa traumatis, dan menghindar ini juga bisa dalam bentuk tidak mau membicarakan perasaan mereka terkait pengalaman tersebut. Yang ketiga, biasanya orang yang mengalami PTSD itu akan merasakan emosi negatif yang berkepanjangan dan bisa dibilang gak wajar gitu. Misalnya rasa takut, marah, penyesalan, atau malu yang lama banget gitu. Jadi lebih dari 2 minggu, lebih dari sebulan, nah jadi berkepanjangan gitu. Yang keempat adalah biasanya orang yang ngalamin PTSD itu jadi reaktif dan mudah terbawa oleh emosi. Contohnya gimana? Misal sering marah-marah, terlibat dalam perilaku merusak diri sendiri, jadi self-harm gitu, atau mungkin adiksi alkohol dan lain sebagainya yang merusak diri sendiri, lalu mungkin juga susah fokus atau susah tidur, gitu ya. Nah, tadi kan gejala-gejalanya nih. Nah, terus pertanyaannya adalah, emang apa sih penyebab kenapa orang bisa didiagnosis PTSD? Well, berikut ini adalah jawabannya. Pertama, orang bisa PTSD karena mereka pertama mengalami langsung peristiwa traumatis tersebut. Misal pemerkosaan, kecelakaan kendaraan, ini adalah contoh pengalaman-pengalaman yang bisa memicu gangguan klinis PTSD. Yang kedua adalah menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut terjadi ke orang lain. Misalnya, kita ngelihat orang kecelakaan gitu yang menewaskan banyak orang, kita ngelihat orang tua kita atau teman terdekat kita meninggal di depan kita yang sebenarnya berdasarkan kekerasan dan lain sebagainya, gitu ya. Yang ketiga, ini nyambung sih sama yang kedua, yaitu peristiwa traumatis terjadi pada anggota keluarga atau teman. Biasanya untuk kasus peristiwa yang menghilangkan nyawa yang terjadi pada orang terdekat kita,
Diagnosis PTSD itu hanya bisa ditegakkan kalau misalnya kematian itu terjadi karena kecelakaan atau melibatkan kekerasan, kayak misalnya kekerasan seksual atau kekerasan karena dijamret, maling, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita bisa mengalami PTSD karena kita mengalami pengalaman traumatis secara berulang atau terpapar secara ekstrim banget gitu. Misalnya kalau lo polisi, lo kan mungkin harus terus-menerus terpapar dengan kasus kriminal. Nah, ini bisa jadi memicu PTSD. Nah, terpapar lewat media kayak misalnya televisi, film, atau gambar, ini masih belum bisa dijadikan alasan untuk menegakkan diagnosis PTSD. Kecuali kalau misalnya terpaparnya karena alasan pekerjaan. Misalnya, pekerjaan lo misal harus menyensor gambar-gambar disturbing di internet secara terus-menerus setiap hari. Nah, ini biasanya bikin lo bisa nanti terpicu mengalami PTSD gitu. Nah, mungkin lo kenal orang-orang yang lo curigai menderita PTSD atau bahkan mungkin lo sendiri mungkin pernah mengalami pengalaman traumatis. Dan ya dengan lo ngeklik video ini mungkin lo sempat takut juga nih bahwa diri lo mengalami PTSD karena trauma. Nah, kalau misalnya lo curiga kayak gitu, kira-kira apa nih yang bisa lo lakuin untuk menindaklanjutinya? Well, tips pertama, ini yang paling penting, hindari self-diagnosis atau diagnosis PTSD dari judgement diri sendiri. Ingat bahwa diagnosis PTSD itu cuma bisa ditegakkan oleh profesional, dengan kata lain oleh psikolog atau psikiater. Jadi, please jangan terburu-buru menyimpulkan kalau lo menderita PTSD, apalagi kalau lo cuma nonton dari video YouTube ini doang. Please tanyain ke profesional langsung aja. Kalaupun lo ngerasa kepo, itu sah-sah aja untuk lo nyari-nyari sumber. Tapi gue nyaranin sih lo cari di situs yang kredibel. Jadi abis nonton ini, abis lo dapet sumber dari yang lain, lo cari tuh situs-situs yang emang terpercaya. Kayak misalnya WHO, atau APA, American Psychiatric Association, atau American Psychological Association. Terutama dari buku-buku yang memang kredibel. Salah satu buku yang dipakai sebagai diagnosis gangguan itu adalah buku DSM yang terkenal ya, yang warnanya biru. Nah, itu adalah buku kitab dalam tanda kutip ya, bagi para psikolog, bagi para profesional untuk mendiagnosis bahwa lo memiliki gangguan atau enggak. Jadi biasanya psikiater, psikolog mengacu pada buku DSM itu, gitu ya, dari APA. Lo bisa baca aja ciri-cirinya di sana. Jadi coba hindari situs-situs yang kurang kredibel, kayak misalnya blog, atau ya pokoknya situs-situs yang belum terpercaya lah sumbernya. Penyampaian di video YouTube gini yang gue sampein sekarang, ini juga bisa aja bikin lo self-diagnosis kan, dan bikin lo salah nangkep sama gangguannya. Jadi biasanya kita kan abis nonton video kayak gini, kita jadi nyamain gejala yang tadi gue bilang gitu, dan gejala yang lo rasain. Tapi inget, gak apa-apa untuk kayak gitu, gak apa-apa untuk kepo, gak apa-apa untuk nyari tahu. Tapi untuk tahu bener-bener bahwa lo punya gangguan atau enggak, inget itu cuman bisa didiagnosis sama profesional. Sekali lagi gue ingetin, inget cari tahu gejalanya boleh, tapi diagnosisnya gak boleh kalau misalnya lo bukan profesional, gitu ya. Tips kedua, lo bisa coba nonton video tentang penanganan emosi dari 1%. Basically, PTSD sendiri adalah ya gangguan yang bermain-main dengan emosi kita kan. Nah, jadi lo bisa tonton tuh video-video emosi dari 1%. 1% sendiri udah banyak banget ngebahas tentang overthinking, manajemen emosi, dan berbagai hal yang bisa lo praktekin sendiri di rumah. Jadi kita udah punya playlist video tentang emosi, lo bisa tonton satu-satu ya, buat penanganan lo sendiri di rumah. Penanganannya sebenarnya banyak banget terkait dengan penanganan emosi ini, ada dari journaling, lo nulis nyatet perasaan lo, ada juga meditasi, ada juga mindfulness, dan lain sebagainya. Nanti lo bisa tonton videonya satu-satu biar lo semakin ngerti gimana cara praktis buat lo ngehandle gejala-gejala negatif yang lo alami. Tips yang ketiga, ini udah jelas ya, nyambung sama tips yang pertama, gak apa-apa banget untuk minta pertolongan profesional. Untuk kasus PTSD, kalau emang lo ngerasa bahwa itu udah ngeganggu kehidupan lo sehari-hari, kayak lo misalnya udah gak produktif, lo kayak ngerasain perasaan negatif terus, gak semangat, ngapa-ngapain, cemas, gak bisa tidur, nah, lo bisa langsung nyoba ke profesional. Dengan kata lain, nyoba ke psikolog atau psikiater. Psikolog dan psikiater bakalan bisa ngebantu lo untuk menangani gejala-gejalanya. Psikolog juga akan ngebantu lo untuk mengenali diri lo lebih dalam, dan tentunya psikolog juga bisa ngebuat lo dapet insight dan juga dapat solusi dari masalah yang lo alami. Caranya bisa macam-macam ya penanganannya, ada penanganan CBT misalnya, atau Cognitive Behavioral Therapy. Bahasa Indonesianya itu terapi perilaku kognitif, di mana lo akan diajak untuk memahami peristiwa traumatis dan mengubah cara pandang lo terhadap dampak dan peristiwanya. Itu salah satu penanganan aja. Ada juga yang kedua, exposure therapy.
di mana lo akan diajak bicara tentang pengalaman traumatis yang lo alami, dan juga diajarkan gimana caranya memegang kendali sama perasaan lo dan pikiran lo tentang pengalaman tersebut. Itu cuma 2 cara, jadi ada berbagai cara-cara lain juga yang bakal dipakai sama psikolog atau psikiater. Bisa juga mungkin kalau psikiater nanti ngasih lo obat gitu ya. Nah, kalau misalnya lo ragu atau bingung kemana lo harus menemukan jasa profesional, sebenarnya 1% sendiri punya layanan konseling dengan psikolog. Konseling adalah layanan konsultasi perorangan dengan psikolog buat mengatasi masalah psikologis yang mengganggu kehidupan sehari-hari dari 1%. Sekaligus masalah yang membahayakan diri lo sendiri dan juga membahayakan orang lain misalnya. Kalau sekiranya lo pernah mengalami pengalaman traumatis dan masih berdampak ke kehidupan lo dengan ciri-ciri yang gue sebutin barusan, ada kemungkinan nih bahwa lo termasuk sebagai kriteria orang yang membutuhkan layanan konseling ini. Nah, kalau di 1%, pas lo daftar lo bisa dapet, pertama, sesi konseling selama 1,5 jam atau 90 menit. Ini cenderung cukup lama dibandingkan sesi-sesi pada umumnya. Dan ini juga bisa lewat voice call, video call kalau mau online, atau bisa juga tatap muka, tapi khusus di daerah Jakarta aja. Yang kedua, lo juga bakalan dapet psikotes. Jadi ada beberapa psikotes yang bakalan kita tes ke lo. Yang ketiga, lo bakalan dapet asesmen pra-konseling. Jadi untuk menganalisis sebenarnya kondisi lo tuh kayak gimana. Yang keempat, lo bakalan dapet tugas, biasanya berupa worksheet. Contoh-contohnya kayak gini. Ini ada goal setting worksheet, ada juga gratitude journal, ada juga banyak lah pokoknya ya. Dan yang kelima, lo juga bakalan dapet psikoterapi klinis. Ini bakalan dikasih kalau misalnya berdasarkan masalah, ternyata lo butuh psikoterapi gitu. Nah, buat lo yang kepo dan pengen nyoba tapi kayak masih ragu atau ngerasa, aduh mahal banget nih. Nah, sebenarnya sekarang 1% lagi nyediain paket trial. Jadi di paket trial ini lo bakalan dapet diskon 50% buat konseling dengan metode video call atau voice call. Durasinya 60 menit untuk paket yang diskon ini. Dan lo cuman bayar setengah harga doang. Paket ini cuman berlaku buat puluhan orang pertama doang. Lo cek aja di websitenya, kalau emang pas lo lihat di website harganya masih harga diskon, berarti masih ada tuh kuotanya, dan lo bisa langsung daftar. Nah, pendaftarannya ini siapa cepat dia dapat, jadi gue saranin sih untuk buruan lo daftar kalau misalnya lo ngerasa bahwa lo butuh konseling atau lo mau nyoba konseling. Jadi ini lumayan banget nih diskonnya dari 1%. Lo bisa klik link yang ada di deskripsi atau di comment section yang udah gue pin. Kurang lebih gitu aja dari gue. Akhir kata, gue harap semoga lo yang mengalami kejadian traumatis bisa segera mengatasi luka dari kejadian tersebut. Dan gue juga berharap semoga video ini bisa ngasih informasi ke lo dan ngebuat lo menjadi lebih baik seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.